sih. Gimana nih kabarnya hari ini? Akhirnya setelah 2 minggu kita bisa kembali buat beribadah sama-sama gitu kan. Nah, em, banyak orang tuh bilang gitu ya, ikut Tuhan itu capek, ikut Tuhan itu berat, ikut Tuhan itu bikin ribet, banyak aturan yang harus kita taati gitu. Tapi pada kenyataannya itu apa memang seberat itu gitu loh. Nah, menurutku ikut Tuhan itu eh, nggak kayak yang mereka bilang kok. Tapi ikut Tuhan itu malah bikin untung gitu. Kok bisa? Ya, kalau kalian mau tahu jawabannya, ya jawabannya ada di lagu ini. Besarlah untungku. Teman-teman, ibadah kita pada hari ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
ada satu lagu yang mengatakan kalau kita itu nggak pernah sendiri. Tuhan itu selalu menyertai kita. Situasi apapun yang kita hadapi itu Tuhan selalu ada. Dan ayo sama-sama kita minta sama Tuhan. Tuhan yang ubahkan kita, Tuhan yang ajari kita, dan Tuhan yang bentuk kita. Sentuh hatiku.
teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan berikan kami kesempatan untuk boleh kembali datang di dalam ibadah pada hari ini. Kami menyadari ini pun anugerah dari Tuhan, kalau kami boleh datang menyembah Tuhan kami yang kami percaya, yang hidup di dalam hidup kami. Tuhan, kami rindu pada hari ini kami mendengar suara-Mu. Suara-Mu yang akan memimpin kami, suara-Mu yang akan membentuk hati kami, pikiran kami, dan menolong kami untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Allah Roh Kudus, lembutkanlah hati kami, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, berikan kami kerinduan untuk melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu. Setiap kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, adalah bejana di tangan-Mu. Bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa, haleluya. Amin. Shalom teman-teman VOC Sulung. Selamat hari Minggu. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman pada hari ini. Perkenalkan, sebelum saya berkhotbah, perkenalkan nama saya Eritina. Saya temannya Kak Ojes ya. Teman di kampus, dulu partner in crime. Tapi sekarang udah jadi partner in Christ. Baiklah, kita akan merenungkan sebuah tema. Saya akan share screen. Ya, kita akan merenungkan sebuah tema, worth it. Kalau di bahasa Indonesiain berarti berharga gitu ya, layak untuk dilakukan begitu. Mari kita buka bersama-sama bagian firman Tuhan dari Markus 8 ayat 31 hingga 37. Markus 8 ayat 31 hingga 37. Teman-teman ikuti di rumah ya lewat Alkitab masing-masing, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Teman-teman, siapa yang di sini suka Korea, coba kasih reaction, lambaikan tangan. Jika Anda senang dengan Korea, kita segenre ya, satu jalur. Saya juga suka Korea, teman-teman. Dan ada satu kutipan dari salah satu drama Korea yang saya sukai, yang saya ingat sampai hari ini. Itu dikatakan oleh Lee Min Ho. Lee Min Ho mungkin orang-orang yang nggak suka Korea pasti juga tahu ya, karena dia pernah jadi model kopi di Indonesia. Sadar nggak ya? Oke, dia pernah berkata di salah satu dramanya, The Hairs ya, "One who wants to wear the crown bears the crown." Siapa yang mau memakai mahkota harus menanggung mahkota itu. Bears itu mengangkat ya, mengangkat, menanggung. Intinya lewat perkataan ini dia berkata sebenarnya ingin dikatakan bahwa gini, kalau ada orang yang mau pakai mahkota,
dia harus menanggung berat mahkotanya. Jadi kan kita pakai mahkota di kepala ya, maka seluruh berat mahkota tersebut akan ditanggung oleh kita. Mahkota kita sebesar apa? Mahkota kita mungkin sebesar berapa kilo gitu. Nah, itu harus ditanggung oleh leher kita, oleh seluruh tubuh kita. Teman-teman, ini kutipan dari drama Korea ini sebenarnya ingin menunjukkan pada kita bahwa kalau kita ingin sesuatu yang berharga, biasanya ada harga, sesuatu yang berharga itu pasti ada harganya. Ada berat, ada harga yang harus ditanggung oleh orang yang mau memiliki sesuatu yang berharga itu. Segala sesuatu yang berharga itu punya harganya masing-masing dan harus ditanggung oleh orang yang ingin memiliki barang yang berharga tersebut. Kalau kita mau punya mahkota, maka kita harus tanggung berat mahkota tersebut. Itu adalah resiko ya, konsekuensi logis. Kalau kita pakai mahkota, maka beratnya akan ditanggung oleh seluruh tubuh kita, nggak cuma leher, meskipun yang paling berasa leher ya. Nah, teman-teman, kalau soal mahkota, kita sebagai orang Kristen, itu seringkali disebut sebagai orang-orang yang sudah menerima mahkota kehidupan. Teman-teman pasti sering dengar kan bahasa seperti ini. Orang-orang pernah bilang, kita adalah orang-orang pemenang, anak raja, orang yang sudah menerima mahkota kehidupan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Kita sudah pakai mahkota kehidupan dan akan menerima mahkota kehidupan. Teman-teman, kita pun adalah orang-orang yang sudah menerima. Bukan di Alkitab mengatakan bukan akan ya, tetapi sudah menerima mahkota kehidupan ketika kita percaya sama Tuhan Yesus. Maka teman-teman, sebenarnya jika kita sudah menerima mahkota tersebut, maka kita sebenarnya juga harus menanggung berat dari mahkota itu. Banyak orang Kristen sebenarnya sayangnya pengen pakai mahkota kehidupan, tapi nggak siap untuk tanggung berat mahkota tersebut. Banyak orang Kristen yang nggak siap. Salah satu contohnya yaitu yang tadi kita baca, teman-teman. Dia adalah Petrus. Teman-teman, di dalam cerita yang kita baca tadi, itu Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Sebenarnya itu ada dalam sebuah konteks ya. Di perikop sebelumnya, di Markus 8 ayat 27 hingga ayat yang ke-30. Sebenarnya Tuhan Yesus tuh lagi bercakap-cakap dengan para murid-muridnya. Tuhan Yesus tanya sama mereka, guys, teman-teman, menurut kalian, menurut orang-orang kalian dengar, gosip yang kalian dengar, saya ini siapa menurut orang-orang? Terus mereka bilang, oh, saya dengar sih Tuhan Yesus, Yesus, kamu itu tuh nabi, kamu itu Elia, Yohanes Pembaptis, kamu itu nabi perjanjian lama yang kami tunggu-tunggu saat ini. Terus Tuhan bilang, Yesus bilang kepada mereka, nah itu kan kata orang-orang. Sekarang kalau kata kamu, menurut kamu, sekarang siapa ya? Petrus, menurut kamu saya ini siapa? Petrus dengan gagah berani, dengan penuh keyakinan, dengan spontanitas, dengan penuh kebanggaan berkata, engkau adalah Mesias. Ini sebuah pengakuan yang luar biasa datang dari seorang nelayan. Dia berani mengakui Yesus adalah Mesias. Bagi orang Israel, Mesias itu adalah seseorang yang sangat penting, sangat dinanti-nantikan, sangat mereka harapkan. Mesias itu yang akan membawa keselamatan bagi bangsa Israel. Orang yang akan membawa bangsa Israel keluar dari pergumulan yang mereka hadapi. Mereka akan menjadi bangsa yang menjadi bangsa pemenang. Dan bahkan nggak cuma bangsa Israel, Mesias akan membuat bangsa Israel membawa banyak orang datang kepada Allah. Itulah Mesias. Maka ketika Petrus bilang, kamu adalah Mesias, itu adalah sebuah pengakuan yang luar biasa. Berarti Petrus mengakui bahwa Yesus Kristus adalah utusan dari Allah. Dan ketika dia bilang engkau ada Mesias,
sebenarnya Petrus itu sedang mengatakan juga, saya tahu kamu siapa. Oleh karena itu, saya ikutin kamu kemana-mana. Teman-teman pasti pernah dengar ceritanya toh di sekolah minggu atau di cerita-cerita yang kita dengar. Petrus itu dipanggil oleh Tuhan Yesus ketika dia sedang jadi nelayan. Petrus itu awalnya jadi nelayan gitu ya. Dia pekerjaannya menjala ikan. Tapi kemudian dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk jadi seorang murid Yesus. Nah, Petrus ketika mengatakan engkau adalah Mesias, itu sebenarnya Petrus sedang memberitahu kepada Yesus bahwa ini loh alasannya kenapa saya mau ikut kamu. Karena saya tahu engkau adalah Mesias. Sebuah pengakuan yang luar biasa. Teman-teman, kita pasti juga pernah mengaku kan, minimal sekali dalam hidup kita. Dari mulut kita keluar, kita bilang bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bilang bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Yesus Kristus adalah penebus kita. Saya mau hidup untuk Tuhan Yesus. Minimal sekali dalam hidup kita, mungkin ketika kita diajak doa oleh Kak Ojes, mungkin kita waktu kita sedang renungan saat teduh, mungkin waktu kita dulu sekolah minggu, kita pernah diajak doa dan kita pernah bilang dalam hati ataupun lewat mulut kita, saya percaya bahwa kamu Tuhan Yesus adalah Tuhan saya. Saya mau jadi muridmu, saya mau jadi anak Tuhan. Nah, kalau kita pernah ngomong begitu, kita sebenarnya mirip-mirip sama Petrus. Kita percaya, kita tahu siapa Yesus. Kita tahu Yesus Kristus itu bukan orang biasa. Dia Tuhan. Kita tahu dan kita mengakuinya. Tapi sayangnya, nggak begitu lama dari pengakuan Petrus ini, teman-teman. Petrus kemudian melakukan sesuatu yang sebenarnya agak bertentangan dengan pengakuannya sendiri. Ya, itu yang tadi kita baca. Sama-sama dari Markus 8 ayat 31 hingga 38, sorry. Tuhan Yesus melanjutkan pengajarannya kepada murid-muridnya. Sekarang dia mulai terbuka. Di ayat 32 dikatakan dia berkata-kata dengan terus terang. Tadinya Tuhan Yesus belum menyampaikan sepenuhnya tujuannya datang ke dunia ini untuk apa. Tapi sekarang ketika Petrus sudah dan teman-temannya sudah mengakui dia adalah Mesias, sekarang Yesus mulai terus terang. Dia berkata, saya datang ke dunia ini untuk menderita loh. Saya datang ke dunia ini akan mati loh. Saya datang ke dunia ini nanti pada akhirnya matinya karena dibunuh loh oleh orang-orang yang menolak aku. Ketika mendengar hal itu, Petrus berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan itu. Petrus tegur Tuhannya. Petrus tegur Tuhannya dengan bilang, Tuhan jangan ngomong yang aneh-aneh dah. Jangan ngomong yang aneh-aneh, kamu itu kan Mesias. Masa Mesias akan mati menderita? Mesias itu kan penolong juru selamat. Masa yang nolongin kita akan mati? Enggak, kamu itu akan jaya, kamu itu akan menang. Kita akan menang bersama-sama. Teman-teman, apa yang kemudian Tuhan Yesus respon dari perkataan Petrus ini? Apakah Tuhan Yesus setuju? Tidak. Justru Tuhan bilang, enyahlah kamu iblis. Tadi di perikop sebelumnya Petrus dipuji, benar, saya adalah Mesias. Sekarang Yesus berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Petrus gagal paham. Kenapa Petrus gagal paham? Karena dia masih memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan dipikirkan oleh Allah. Teman-teman, tahu siapa Yesus belum tentu menjadikan kita sepikiran, sepahaman, dan sehati sama Yesus Kristus. Tahu dia Tuhan belum tentu menjadikan kita mau menjadikan dia Tuhan atas hidup kita. Mau ikut Tuhan ternyata belum tentu membuat kita rela untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus
lakukan. Seperti Petrus, dia ikut Tuhan kemana-mana, dia dengarkan perkataan Yesus, tapi dia gagal paham. Dan karena dia gagal paham, jadi dia nggak mau tanggung apa yang harus dia lakukan. Ikut menderita bersama-sama Kristus. Teman-teman, tadi di awal saya katakan bahwa kalau kita dikasih mahkota, pasti kita akan tanggung berat mahkota tersebut. Kita sudah terima mahkota dari Yesus Kristus, tetapi seringkali kita harus sering bertanya-tanya begitu. Kok ikut Tuhan Yesus berat ya? Kok ikut Tuhan Yesus ribet ya? Kok ikut Tuhan Yesus kayaknya susah banget sih, apa-apa nggak boleh, apa-apa nggak boleh. Ini salah, itu salah, hidup kudus. Aduh, gimana caranya hidup kudus di tengah-tengah dunia ini? Gimana saya bisa punya teman? Gimana caranya saya punya jodoh? Gimana caranya saya punya pekerjaan kalau saya ikut seperti Tuhan Yesus? Teman-teman, jika pertanyaan-pertanyaan seperti itu pernah kita tanyakan, jangan-jangan kita nggak siap untuk menanggung berat mahkota yang kita terima. Karena kita salah paham tentang arti mengikut Tuhan. Kita kira kalau ikut Tuhan, kita cuma terima mahkotanya. Hei, mahkotanya itu dipakai dan beratnya akan kita tanggung bersama-sama dengan Kristus. Ini Tuhan pada akhirnya setelah dia menegur Petrus, dia kemudian mengoreksi pemahaman Petrus yang keliru tentang arti mengikut Tuhan. Dia berkata bahwa ketika Petrus itu kira keselamatan itu artinya kejayaan dunia, Tuhan Yesus bilang keselamatan itu ternyata sebuah pengorbanan. Petrus kira keselamatan akan mereka terima dengan kejayaan militer, dengan gagah perkasa, dengan gegap gempita. Tetapi Tuhan Yesus bilang, justru penderitaanlah yang akan menjadi syarat dari keselamatan. Harus melalui sebuah pengorbanan dan Tuhan Yesus akan mati. Karena begitulah Tuhan akan memberikan keselamatan bagi Petrus, bagi bangsa Israel, dan bagi umat yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus kasih tahu bahwa kalau kamu mau ikut aku, sebenarnya nggak akan selalu jaya, nggak akan selalu senang, nikmat, tapi harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Berat ya, susah ya. Kenapa ya? Kan Tuhan itu Tuhan ya. Kalau kita anak raja, kenapa nggak jadi gampang hidup kita? Kan anak raja harusnya ongkang-ongkang. Kenapa harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku? Nah, ini yang kita suka salah paham, teman-teman. Ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, ada berat dari mahkota yang harus kita tanggung. Kita selama ini salah interpretasi, gagal paham dengan yang dimaksud dengan berkat, dengan keselamatan yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Kita dipengaruhi oleh pikiran-pikiran dunia ini. Hati-hati, teman-teman. Disebut kita harus menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya apa, teman-teman? Menyangkal diri itu artinya kita mengakui bahwa kita bisa salah dan Tuhan yang benar. Kita ini berdosa. Kita ini nggak bisa jadi sempurna. Kita hanya bisa jadi sempurna kalau kita jadi seperti Yesus. Teman-teman pasti kenal tagline ini ya, be yourself. Ya, itu seringkali dikatakan oleh orang-orang di sekitar kita lewat iklan-iklan, lewat motivasi-motivasi, be yourself. Benar, itu ada benarnya. Tetapi hati-hati kita bisa terjebak, teman-teman, bahwa kita seringkali pengen jadi be ourselves, itu karena kita nggak mau berubah. Kita mau tetap jadi diri kita yang kayak gini. Eri yang kayak gini ya kayak gini. Marah-marah, ceplas-ceplos,
terus gampang tersinggung, gampang baper. Aku emang diciptakan seperti ini oleh Tuhan. Teman-teman, kita adalah manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Kita punya kecenderungan yang kuat untuk berdosa selama kita masih hidup di dalam daging. Kita memang sudah ditebus oleh Tuhan. Segala sesuatu, segala dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, tetapi kita masih hidup di dalam daging. Berarti di dalam dunia ini kita masih terus berseteru dengan kedagingan kita. Kita masih punya karakter-karakter yang tidak baik. Kita masih punya kecenderungan-kecenderungan untuk memilih yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan memanggil kita untuk be more like Jesus, bukan be yourself. Karena kalau kita be ourselves, kita akan terus hidup di dalam keberdosaan kita. Kalau Tuhan biarkan kita menjadi diri kita apa adanya, kita adalah manusia yang berdosa, maka kita akan terus berkecimpung dalam dosa. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mengembalikan kita kepada nilai diri, citra diri kita yang sebenarnya. Citra diri kita itu apa, teman-teman? Kita adalah orang-orang yang serupa dan segambar dengan Allah. Maka Tuhan bilang, kita kiranya bisa terus semakin serupa dengan Kristus. Itu artinya menyangkal diri, teman-teman. Menyangkal diri artinya kita sadar bahwa kalau kita be ourselves yang saat ini, kita itu akan terus berkecimpung di dalam dosa. Kita bisa berdosa, kita bisa salah, kita bisa jatuh. Kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh hikmat Tuhan untuk memilih mana yang benar, mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang saya inginkan bisa jadi sebuah batu sandungan buat saya sendiri. Karakter saya masih perlu dikikis, dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Menyangkal diri artinya kita rela untuk melepaskan apa yang selama ini kita pegang. Keinginan-keinginan kita, cita-cita kita, karakter-karakter kita. Kita siap, kita rindu untuk dibentuk oleh Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Itu artinya menyangkal diri, teman-teman. Kalau kita bersedia untuk menyangkal diri, berarti kita juga harus siap untuk selektif. Selektif terhadap apa yang kita dengar, selektif terhadap apa yang kita pilih untuk lakukan. Mana yang menyenangkan Tuhan, mana yang berguna bagi pertumbuhan kita, mana yang berguna bagi kesaksian, bagi pekerjaan Tuhan. Itu menyangkal diri. Kita dipanggil untuk be more like Jesus, bukan be ourselves. Kedua, teman-teman, panggilan untuk menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut Tuhan, berarti kita dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mengikut Tuhan, artinya kita dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, bukan untuk menikmati harta tahta opa-opa. Saya kan cewek, makanya opa-opa bukan Chef Renata ya. Mungkin yang cowok-cowok, mungkin harta tahta Raisa atau harta tahta Renata. Kalau saya harta tahta opa-opa. Kita bukan menikmati segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dunia ini berkata, teman-teman, nikmatilah hidupmu, YOLO, you only live once. Makanya kamu harus nikmati segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tuhan bilang, teman-teman, kita ada di dunia ini untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jika dalam pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan, kita dapat harta, tahta, dan opa, itu tuh Tuhan tambahkan supaya kita dimampukan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ingat ya, tujuannya itu adalah untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kalau kita bisa menikmati itu bonus. Kita bisa menikmati harta tahta opa itu bonus. Sebenarnya harta tahta opa kalau Tuhan berikan dalam hidup kita, itu Tuhan pakai untuk memperlengkapi kita untuk pekerjaan Tuhan. Teman-teman, mari kita buka Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Kok ayat 1 ya?
Maksud saya ayat 8 ya teman-teman. Ini saya agak typonya fatal ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Saya akan bacakan teman-teman. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Seringkali kita baca Alkitabnya stop sampai di situ aja. Karena kita sudah terima kasih karunia, maka kita harus hidup menikmati kasih karunia dari Tuhan. Nggak cuma berhenti sampai di situ, ayatnya masih ada lanjutannya teman-teman. Ayatnya lanjut sampai ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau kita tinggal di dunia ini, itu bukan sekedar untuk menikmati apa yang tersedia di dunia ini. Tetapi Tuhan ciptakan, tempatkan kita untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Ia tetapkan sebelumnya. Karena kita berdosa, kita suka lupa untuk baca ayat 10 ini. Untuk menyadari bahwa kita ada pekerjaan baik yang sudah Tuhan percayakan. Teman-teman, kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Kalau ada yang kita nikmati, Tuhan percayakan untuk kita nikmati, harta, tahta, siapapun itu dalam hidup kita, itu tuh Tuhan berikan untuk memperlengkapi kita. Itulah artinya kita pikul salib. Itulah artinya kita mengikut Tuhan. Kita siap untuk dipanggil melakukan pekerjaan yang sudah Tuhan sediakan. Dalam keberdosaan kita lupa. Tetapi karena kita sudah terima Yesus, kita sudah terima hidup yang baru, Tuhan ingetin lagi, kamu ada pekerjaan loh, ayo kita kerjain sama-sama, begitu. Berat? Iya, berat. Karena jujur aja, kita fokusnya suka di kata pikul salib. Maka kita suka fokusnya di pikul. Kita ketika dengar kata pikul, itu tuh yang kita rasakan, itu yang kita ingat adalah rasa berat. Padahal mungkin fokusnya bukan di pikul, teman-teman. Fokusnya ada di salib. Coba teman-teman, kalau saya sebutkan kata salib, apa yang akan teman-teman ingat? Penderitaan, the passion, dipaku, dicambuk, ya kan? Hina. Nah, biasanya kita ingat salib itu sesuatu yang serem-serem gitu ya. Makanya kita juga jadi merasa ini berat. Tapi teman-teman, salib itu dulu memang sesuatu yang hina. Dulu memang sesuatu yang dijauhi oleh manusia. Tetapi pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib memberikan arti yang berbeda dari salib. Jika kita baca Roma 6 ayat 3 sampai 4, itu tuh dikatakan teman-teman bahwa salib itu menunjukkan bahwa Tuhan kita sudah mati demi dosa kita. Yang mati di salib itu Tuhan kita, bukan kita. Tapi siapa yang ditanggungnya? Dosa kita, bukan dosanya. Salib itu memang mengingatkan kita kepada sesuatu yang hina. Tetapi kehinaan itu udah ditanggung oleh Tuhan kita. Sekarang apa yang kita pikul kalau begitu? Apa yang kita pikul adalah dampaknya dari salib itu. Kita free dari dosa. Kita bebas dari dosa karena sudah ada yang mati di atas kayu salib, yaitu Yesus Kristus. Kita bisa pikul hidup yang berkemenangan di dalam Kristus. Kalau kamu lihat salib, ingat bahwa sudah ada Tuhanmu yang mati di atas kayu salib untukmu. Sehingga dosa, maut itu tidak lagi mematikan bagimu. Dosa dan maut tidak lagi membinasakan engkau. Dia sudah menang. Itulah yang kita terima. Itulah yang kita hidupi. Salib itu memancarkan kemuliaan penebusan Kristus.
Salib itu memancarkan jaminan bahwa sekarang kita sudah bebas dari dosa, hukuman. Dan di masa depan sudah ada hidup yang baru bersama-sama dengan Tuhan di dalam kesempurnaan. Sekarang kita sudah mencicipinya di dunia ini. Ada kemuliaan Kristus yang dipancarkan. Teman-teman, jika raja-raja dunia ini memakai mahkota dari emas, perak, batu-batu yang berharga, Kristus memancarkan kemuliaannya melalui salib. Salib itu dipikul oleh kita, itu berarti kita memikul kemuliaan dari Tuhan, menyatakan keselamatan dari Tuhan. Seharusnya nggak berat lagi. Kenapa? Karena Tuhan yang sudah pikul kita. Tuhan yang sudah pikul beban yang sebenarnya. Kita hanya pikul dampak keselamatannya. Teman-teman, saya mau menutup dengan sebuah fakta sejarah. Dengan sebuah cerita sejarah. Teman-teman, mahkota Ratu Elizabeth II itu dikenal sebagai salah satu mahkota yang paling mahal di dunia ini, paling berharga ya. Karena itu ada satu berlian yang di tengah-tengahnya itu tuh namanya berlian Koh apa gitu, kok tiba-tiba saya lupa ya ngeblank. Koh apa gitu. Nah, itu berlian dan semuanya dihias seluruh permukaannya itu ditutupi oleh berlian yang kecil-kecil dan batu-batu permata yang berharga sekali. Harganya sekarang sudah tidak ternilai. Gitu ya. Nah, tapi kalau kalian lihat Ratu Elizabeth nggak pakai sering-sering ya. Nggak pakai sering-sering. Biasanya dipakai dalam upacara-upacara resmi seperti pelantikan raja, lalu upacara-upacara kerajaan yang formal sekali. Teman-teman, sebenarnya mahkota ini ringan. Hanya 1,28 kilogram, nggak sampai 1,5 kilo. Hanya 1,5 kilo. Kalau kita tenteng, bisa kita tenteng pakai satu tangan gitu ya. Dia nggak berat, tetapi menjadi berat karena dipakai di kepala. Jadi berat karena yang nanggung leher ya, bukan tangan. Ini mahkota ini berat teman-teman, sehingga Ratu Elizabeth pernah berkata gitu ya, mahkota itu bisa mematahkan lehernya. Ratu Elizabeth sebut mahkotanya bisa mematahkan lehernya. Di berita itu dikatakan begini teman-teman, Ratu Elizabeth tidak bisa melihat ke bawah, pandangannya harus lurus ke depan untuk terus-menerus menghadap ke teks. Terus dia berkata begini, kamu harus tetap memegang teks pidato di atas. Karena kalau kamu pandang ke bawah, lehermu akan patah dan rontok ke bawah. Mahkota 1,5 kilo, nggak sampai 1,5 kilo yang sangat berharga ini, ternyata beratnya bisa mematahkan leher jika dipakai dengan posisi yang tidak tepat. Mahkota Ratu Elizabeth yang sangat berharga itu bisa mematahkan leher jika dipakai dengan posisi yang tidak tepat. Di bagian sebelumnya saya katakan bahwa mahkota Kristus itu salibnya yang memancarkan kemuliaannya, memancarkan kemuliaan penebusannya, karyanya yang paling mulia itu ada di atas kayu salib. Ratu Elizabeth kemuliaannya terletak di mahkotanya. Kristus terletak di bagian kemuliaan Kristus terletak di salibnya. Ratu Elizabeth kalau pakai mahkotanya secara salah akan patah lehernya. Padahal itu berharga ya. Teman-teman, kalau kita merasa berat ketika kita pikul salib, jangan-jangan kita pakai salib Tuhan itu dengan cara yang berbeda, cara yang salah. Kita anggap itu sebagai sebuah kehinaan, itu sebagai beban, itu sebagai pekerjaan tambahan yang ngerepotin kalau pikul salib. Padahal salib itu adalah sesuatu yang berharga sekali, bahkan jauh lebih berharga dari mahkotanya Ratu Elizabeth. Karena disitulah terletak jaminan hidup kita sekarang dan di masa yang akan datang.
sudah selesai segala sesuatu yang perlu dikerjakan untuk menjamin manusia bisa kembali berelasi dengan Tuhan. Teman-teman, pikul salib berat, apalagi kita tinggal di dunia ini itu kita dikelilingi oleh orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Nilai-nilai hidup mereka, nilai-nilai yang dipengaruhi oleh keberdosaan mereka. Berat karena kita berbeda dari dunia ini. Tetapi kalau kita sadar, kita sedang pakai mahkota Kristus, berharga sekali, maka kita akan merasa worth it meskipun berat ya. Berat nggak? Ya pasti berat, karena itu ada panggilan untuk menyangkal diri, ada panggilan untuk ikut pekerjaan Tuhan, tapi juga ada jaminan bahwa dalam setiap pekerjaan itu Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan yang sudah tanggung bagian yang terberat, kita tinggal tanggung panggilan yang harus kita kerjakan. Tuhan sudah jamin kemenangannya. Tuhan sudah jamin hasil akhirnya. Kita udah dikasih spoiler. Kamu pasti akan hidup di dalam kemuliaan bersama Allah. Tinggal menyesuaikan diri dengan jalannya pertempuran di dunia ini ya. Nah, teman-teman, salib itu adalah mahkota kita. Salib itu mahkota kita. Berat atau tidaknya tergantung kita melihat seberapa berharganya salib itu dalam hidup kita. Mari kita angkat mahkota kita, yaitu salib itu ya. Kita pakai. Ada panggilan Tuhan yang berharga. Ada jaminan Tuhan yang berharga dalam hidup kita. Bear your crown. It is worth it. Mari kita berdoa. Teman-teman, kita menyerahkan hidup kita di dalam doa kita. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami telah sekali lagi diingatkan akan arti salib dalam hidup kami. Salib yang mulia, salib yang menunjukkan kemuliaan Kristus, salib yang menunjukkan kepada kami citra yang sebenarnya atas hidup kami. Kami yang diingatkan untuk panggilan sebagai rekan kerja Allah. Tuhan, kami rindu bahwa kami selalu ingat bahwa salib yang Tuhan percayakan untuk kami pikul itu adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang tidak bisa kami capai dengan kekuatan kami sendiri. Hanya karena anugerah Tuhan kami bisa menanggung, kami bisa menerimanya. Kami percaya anugerah Tuhan jugalah yang akan memampukan kami untuk menanggung berat dari mahkota yang sedang kami pakai saat ini. Kami boleh hidup dengan hati-hati, dengan sungguh-sungguh memikirkan pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Apa yang menjadi keinginan kami, apa yang menjadi cita-cita kami, apa yang menjadi harapan-harapan, rencana-rencana kami, senantiasa kami rela dikoreksi, diarahkan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu beserta kami. Tuhan sudah tanggung bagian yang terberat. Tuhan akan menanggung perjalanan ini bersama-sama dengan kami. Ada mahkota kemuliaan yang menanti kami, kesempurnaan, kemuliaan Tuhan yang sempurna yang akan kami nikmati bersama-sama di akhir perjalanan kami nanti. Biarlah Tuhan, kami yang masih muda, yang lemah, yang sering jatuh ini boleh hidup di dalam anugerah Tuhan. Tolong kami untuk boleh memilih apa yang memuliakan Tuhan. Tuhan, kami pada pagi hari ini juga ingin berdoa bagi sesama kami di sekitar kami. Kami menyerahkan ya Tuhan kehidupan kami yang saat ini masih terus-menerus diancam dengan pandemi. Pandemi ini begitu menakutkan, pandemi ini begitu meresahkan Tuhan. Banyak anggota keluarga, teman-teman kami yang harus menjadi korban dari pandemi ini. Tuhan, kami rindu bahwa kami boleh keluar dari situasi pandemi ini dengan segera.
Tetapi kami percaya Tuhan, waktu dan cara Tuhan akan Tuhan nyatakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami dengan sabar, dengan setia, terus menjalani hari-hari kami dengan terus menjaga apa yang bisa kami jaga, apa yang bisa kami lakukan Tuhan. Kiranya Tuhan yang lindungi, Tuhan yang berikan kesehatan, berikan jalan keluar dari masa-masa yang sulit saat ini. Tuhan, kami juga menyerahkan gereja kami, Tuhan. Gereja-gereja, orang-orang percaya di berbagai tempat pada saat ini sedang bersiap-siap untuk menyambut hari Paskah, Tuhan. Kami sudah memasuki masa Prapaskah dan kami rindu bahwa dalam minggu-minggu Prapaskah ke depan, setiap orang percaya boleh kembali diingatkan, boleh kembali menghayati bersama-sama arti pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kami boleh diingatkan bahwa salib adalah kemuliaan Kristus yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh siap untuk dibentuk, siap untuk diarahkan, siap untuk dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Paskah boleh kami rayakan dan kembali mengubah hidup kami, membentuk hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan juga ya Tuhan pemerintah kami, bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Berbagai pergumulan yang hadir di tengah-tengah bangsa kami saat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bencana-bencana alam yang datang silih berganti, orang-orang yang terkena dampak pandemi, pemerintah kami yang terus berjuang untuk mengatasi dampak-dampak pandemi, juga mengatasi berbagai permasalahan yang lain yang muncul, berikan hikmat Tuhan bagi pemerintah kami, Bapak Jokowi beserta dengan kabinetnya, dengan orang-orang yang memiliki wewenang di bagian mereka masing-masing. Tuhan pakai mereka supaya menjadi alat Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Dan terakhir Tuhan, pada akhirnya kami berdoa menyerahkan remaja GKI Sulung ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya anak-anak ini adalah anak-anak yang Tuhan kasihi, yang akan Tuhan tumbuhkan sesuai dengan cara dan waktu Tuhan. Tuhan dalam sekolah, dalam aktivitas, segala sesuatu yang kami kerjakan, biarlah Tuhan, dari kami muda, kami boleh terus dilatih, terus dibentuk, untuk memikirkan apa yang baik, apa yang berguna, dan apa yang memuliakan nama Tuhan. Kami secara khusus berdoa bagi keluarga Edita yang saat ini sedang berduka karena tante yang dipanggil oleh Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang hadir, Allah Roh Kudus hadir, menghibur, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bagi keluarga yang berduka. Mereka boleh melewati masa-masa duka ini dengan pengharapan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin menutup doa kami, mengakhiri doa kami ini dengan berdoa sesuai dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Menyambut firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Eritina, kita dituntut untuk bisa kita boleh bangga karena Tuhan sudah mati untuk kita, dan salib itu kita harus pikul, kita harus junjung dengan kita menyangkal diri, kita memikul salib dan mengikut Dia. Dalam ibadah kita, kita memberikan hidup kita. Seperti yang tertera di dalam Roma 12 ayat 1, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita bawa persembahan yang kita kumpulkan hari ini ke hadapan kaki Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih kalau Tuhan sudah berbicara lewat hamba-Mu, Kak Eritina Tuhan.
untuk kami bisa menyangkal diri kami memikul salib-Mu dan mengikut Engkau Tuhan. Kami boleh memberikan hidup kami boleh menjadi murid-murid-Mu yang sejati dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Pada kesempatan ini, kami boleh memberikan persembahan yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah persembahan yang kecil, yang sederhana ini Tuhan pakai untuk menjadi alat-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu di dunia ini, terutama untuk remaja Tuhan, sehingga mereka boleh hidup berkenan kepada-Mu, mereka boleh menjadi berkat bagi sekeliling mereka, mereka boleh menjadi buah-buah Kristus di dalam kehidupan ini Tuhan. Kami serahkan penatua atau majelis yang mengelola, demikian pula Komisi Remaja Tuhan, untuk rencana-rencana program di tahun 2021 ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Setelah dengar dari firman tadi, kita tahu kalau ikut Tuhan itu nggak boleh senang-senang terus. Kita juga harus mau tanggung konsekuensinya. Apa sih yang kita pikul? Yang kita pikul itu kemenangan dalam Kristus. Layak nggak? Layak. Dan jadilah seperti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Nah, yuk kita beri yang terbaik buat Tuhan. Kita kasih totalitas buat Tuhan. Ku beri yang terbaik. Yesus
mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.